ini adalah makam Mbah Raden. iya, tapi semacam makam keramat. sebentar, berarti ada beberapa sosok yang menjaga wilayah sini ya, bisa aku bilang. Itu kenapa Kak Frisly? Karena memang sepertinya kalau yang aku lihat dari awal tadi perjalanan kita menuju sini, ini memang seperti perlintasan di zaman kerajaan. Bahkan para wali pun ada yang pernah melintasi atau berhenti juga di beberapa titik di wilayah ini. Mungkin aku coba komunikasi sedikit kali ya, karena ini kayak kalau kita masuk tanpa kulonungun kan juga kurang sopan. Aku juga mau tahu kalau sepertinya ada apa sih sebenarnya di sini. Assalamualaikum. Oke pemirsa, sekarang Kak Frisly sedang berkomunikasi dengan sosok yang memang ada di pohon ini, dan memang sosok itu untuk mengganggu wilayah ini. Sebenarnya sosok ini tidak ada hubungannya sama, bukan yang kayak mengizinkan atau tidak mengizinkan kita untuk masuk. Tapi apabila ada yang datang ke sini bukan dengan maksud yang positif, mungkin akan mendapatkan gangguan dari sosok dari luar sana. Tapi kalau misalnya kita dengan tujuan yang baik, sangat dipersilahkan kita untuk langsung masuk. Seperti sekarang ini ya? Jadi kita langsung masuk ke sana. Yuk. Permisi, assalamualaikum. Buka sepatu sepertinya. Harus. Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Yuk. Oke, Fasya, sejujurnya kalau tadi di depan tertulis ini adalah makam Mbah Raden, mungkin ada penjelasan sedikit dari apa yang aku lihat. Iya, boleh Kak Frisly. Mungkin Fasya juga kamu bisa kulonun dalam hati ya. Misi permisi dengan kasih tahu juga tujuan kita di sini apa. Dan ini juga bukan maksud untuk menyembah, tapi ini lebih ke untuk kulonun dan menghargai dari adat yang ada di sini. Betul. Oke. Fasya, sejujurnya kalau untuk tempat ini dikatakan sebagai makam yang memang ada jenazahnya, aku justru melihat tidak ya. Ini lebih pantas disebut sebagai makom. Karena memang yang aku lihat ini seperti pernah menjadi tempat untuk putra pangeran Jayakarta. Emang sampai saat ini menjadi tempat yang aktif untuk masih didatangi sama seperti penziarah, orang-orang yang datang untuk ketika juga ya. Ketika mereka mungkin ada yang mereka inginkan, mereka menazarkan sesuatu, mereka ingin mendapatkan petunjuk. Ada juga yang datang ke sini dengan tujuan-tujuan yang sebenarnya harusnya tidak dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya datang ke sini dengan tujuan yang negatif, itu tidak mungkin terlaksana. Jadi tidak mungkin terjadi. Tapi kalau kamu tanya, ini kan ada dua ya, ada dua makom. Kenapa ada dua makom? Karena aku melihat seperti sebenarnya ada perkumpulan seperti sahabat-sahabat dari putra pangeran yang memang makamnya atau jenazahnya tidak jauh dari tempat ini sejujurnya. Tapi untuk di tempat ini sendiri, ini menjadi tempat seperti memang tempat yang digunakan untuk mendalami dari ilmu keagamaan atau sesuatu yang di dahulunya itu memang diyakini sama beliau gitu. Berarti ini bisa aku bilang seperti hanya tempat persinggahan dan serta mendalami ilmu dari beliau ya. Iya, dan ini sangat-sangat positif. Jadi kalau ditanya kenapa emang harus dijaga, harus dilestarikan, jelas karena memang ketika kita masuk ke sini bukan kita aja gitu. Ternyata memang sudah dapat sambutan yang sangat banyak, ramai dengan beberapa sosok yang seperti memakai sorban. Beliau juga sangat mempersilahkan kita untuk masuk, kelonun dan berbicara, dapat respon. Tapi ingat tujuannya itu harus positif, ke yang positif. Kalau misalnya negatif itu udah pasti tidak akan mendapatkan
hawa yang diterima, terus juga nggak akan apa yang kita mau itu tidak akan terlaksana. Betul. Gitu. Oke, tapi mungkin aku ada beberapa pertanyaan mengenai tempat ini, cuma mungkin kita lanjut ngobrol di depan ya, Kak. Ya, yuk. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lanjut ngobrol di sini aja kali ya. Iya. Menyambung dari pernyataan Kak Frisly tadi di dalam, mungkin aku juga mau tanya, kan tadi kita melewati makam, dan di sini Kak Frisly bilang kalau ini adalah makom. Untuk perbedaannya sendiri tuh makam sama makom itu apa ya Kak Frisly? Ini pendapat aku ya. Kenapa aku bilang jelas beda antara makam dan juga makom? Kalau makam itu adalah tempat yang memang mempunyai jenazahnya. Jadi ada jenazah. Di dalamnya ya? Iya, di dalam tempat itu ada jenazahnya gitu. Itu makam. Tapi kalau makom itu memang tidak ada. Tapi itu merupakan tempat yang mungkin bukan jenazah, bisa jadi pusaka, bisa jadi peninggalan, bisa jadi juga kayak semacam patilasan. Dan kalau yang di belakang kita ini jelas banget jejak sejarahnya tuh jelas banget gitu. Makanya aku bisa yakin kalau ini positif, dan aku juga belum ngerti sih sebenarnya apa hubungannya tempat ini dengan tempat yang kita akan datangi. Nah itu dia, karena info yang aku dapat juga Saung Ranggon seperti ada hubungannya dengan zaman kerajaan. Kerajaan Mataram. Iya, makanya aku mau nanya apakah emang ada hubungannya kah dengan makom dari beliau Mbah Raden itu dengan Saung Ranggon? Aku yakin sih ada sih Fasya. Kenapa aku yakin ada? Karena sebenarnya kayak tadi pun mungkin aku semacam kelonongan aja. Tapi dapat sedikit informasi bahwa katanya ada yang sudah menunggu. Langsung sama orangnya, boleh? Namanya siapa, Kak? Bang Oji. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Selamat malam, Bang Oji. Selamat malam, ya. Iya, ini dengan saya Fasya dari Deg-Degan, Bang Oji. Tadi katanya udah sempat di kontak ya untuk mau ke Saung Ranggon. Untuk Saung Ranggon itu persisnya di mana ya, Bang Oji? Soalnya kita lagi di makam. Itu nggak jauh dari situ, Mas. Dari lokasi situ. Itu kan ada danau ya. Nanti ada gapura. Mas Fasya, belok ambil arah kiri ya. Nanti saya tunggu di sisi jalan ya. Oke. Terima kasih, Bang Oji. Oke, sama-sama Mas Fasya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Lanjut. Berarti Ya udah kita yang langsung ke tadi sana lagi aja ya. Kita udah janjian juga kan. Kita langsung ke sana aja. Penelusuran pun kami lanjutkan menuju Saung Ranggon yang jaraknya tidak jauh dari keberadaan makam keramat tersebut. Bang Oji? Iya, Oh, ini Bang Oji benar? benar? Mas Fasya? Iya, Oh, saya iya. Fasya. Oke, Mas. Mas Fasya? Selamat malam, Selamat malam, Mas Bang Fasya. Oji. Malam, saya Frisly. Oh, Mbak Prisi, Iya. saya Oji. Iya, jadi kita mau mengeksplor Saung Ranggon, tapi Saung Ranggonnya di mana ya? Saung Ranggon tepat ada di belakang saya, Mas. Nanti kita masuk untuk melihat Saung Ranggon tersebut. Boleh. Kembali, Mas, silakan. Permisi, assalamualaikum. Saung Ranggon ini memang sangat erat sekali Dengan makam makom Mbah Mbah Raden Raden. itu. Oh, kaitannya itu seperti apa, Bang Oji? Jadi beliau ini sosok sepuh. Menurut cerita beliau ini prajurit dari Mataram kuno. Beliau yang memang pertama kali menemukan Saung Ranggon tersebut. Jadi memang kaitannya erat sekali dengan makam Mbah Raden itu. Makanya mungkin makomnya pun tidak jauh tempatnya dari Saung Ranggon. Iya, betul Mas Fasya. Tapi Itu. kalau untuk Saung Ranggonnya sendiri nih, Bang Oji tahu nggak kenapa namanya Saung Ranggon? Oke. Saung Ranggon sendiri kan kalau bahasa Sunda ya, saung itu kan rumah, ranggon itu tinggi. Biasa orang menyebutkan rumah jangkung atau Oh rumah iya tinggi, ya, di daerah lain betul. ya. Nah, Mungkin Bang Oji tahu dibangunnya itu kira-kira kapan ya, Bang Oji? kalau Saung Ranggon tersebut sampai saat ini memang belum tahu Pastinya itu kapan ini dibangun. Seperti itu. Namun tadi kita bisa lihat cerita sekilas bahwa Mbah Raden Abbas ini memang salah satu penemu Saung Ranggon tersebut. Nah, itu kapan tuh? Bang Oji tahu nggak? Kalau menurut cerita dari turun-temurun itu sekitar tahun 1821, Mas. 1821. 21.